Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Said Chandra dan Ibu Dr. Laila, sekeluarga besar, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah pengajian yang insya Allah semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat bering salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya pagi hari ini saya tumben pendahuluannya singkatnya Bu ya. Biasanya nunggu ke pendahuluan lah 5 menit, tapi tadi itu cuman yang singkat-singkat baik. Apa? Karena tadi aku dengar kata Ibu Dr. Laila dan Pak Chandra hari ini nak berangkat. Nah, jadi kalau aku panjang-panjang kaget laju tidak khusuk ya, karena jadwalnya kaget kelewatan penerbangannya. Maka insya Allah atas niat baik keluarga besar Pak Chandra dan Bu Dr. Laila yang akan berangkat memenuhi undangan keluarganya, kita doakan semoga dalam perjalanan pergi pulangnya senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, dan semoga perjalanan ini membawa keberkahan buat mereka sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nampaknya lihat wajah ibu-ibu ini berseri-seri galau Bu ya. Apa ini karena lah habis Ramadan, apalah habis utang puasa, apa karena lah lunas utang. Nah, kayaknya Ustaz tiga-tiganya ya. Kalau habis Ramadan memanglah selesai gitu Ramadan. Kalau yang selesai bayar qadanya barangkali ada 1-2 Bapak Ibu, barangkali juga karena rezeki yang Allah berikan setelah Ramadan banyak dapat limpahan rezeki, pajak bayar hutang. Nah, betul lah Bu. Nah, berarti kita ini hutang kalau betul ya. Masya Allah. Tadi ala kulli hal, berhutang itu dalam Islam tidak dilarang, bukan perbuatan tercela. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berhutang, tapi sunnahnya itu bersegera dibayar, karena itulah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, kami mengajak kita semua karena kita sudah sama-sama melewati bulan suci Ramadan dan telah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di dalamnya, baik ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Kita sudah laksanakan puasanya, sudah pula melaksanakan sholat tarawih di malamnya, bahkan juga mungkin bapak-bapak ada yang iktikaf di 10 malam terakhirnya, dan juga banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini marilah kita sama-sama belajar untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya telah melewati bulan suci Ramadan dan telah dimampukan untuk mengisinya dengan berbagai amal ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa Bapak Ibu,
kita nak bersyukur atas nikmat Allah ini? Karena kalau kita coba ingat-ingat waktu sebelum bulan Ramadan, berapa banyak orang yang ada di sekitar kita yang tidak Allah berikan kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan. Ada yang tinggal berapa hari lagi nak masuk Ramadan, rupanya Allah takdirkan dia sudah meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa merasakan nikmat yang kita rasakan ketika kita sama-sama berada di dalam bulan Ramadan. Ada pula yang Allah izinkan masuk di bulan Ramadan, tapi barulah berjalan beberapa hari di bulan Ramadan, Allah takdirkan pula dia meninggal dunia. Ya, contoh siapa? Contoh bibi kami, baru masuk 3 hari di bulan Ramadan, pas hari keempat beliau Allah panggil sehingga tidak bisa merasakan Ramadan sampai dengan selesai. Ada pula yang sampai pertengahan Ramadan Allah takdirkan meninggal dunia. Ada yang dikit lagi nak Idul Fitri, sama-sama merayakan hari kemenangan, tapi Allah berkata lain, Allah cabut nyawanya lebih dahulu sehingga tidak bisa sama-sama berhari raya di Idul Fitri. Nah, kita ini alhamdulillah sampailah hampir nak lewat 1 bulan masih dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat Allah. Apalagi tadi Pak Chandra, Bu Laila, begitu aku datang tadi di sini kukira ibu-ibu lagi heboh nih yang nyanyikan Mars kalau ya. Ya. Aku tidak tahu dari liriknya, lupa tadi ya. Tapi ibu-ibu ini memang caitunian, Pak. Begitu diiming-imingi siapa yang paling semangat akan dapat 2 prize hadiah. Woi, rupanya semangat nih ya. Sampai ibu-ibu itu urat lehernya kelihatan galau ya. Saking pengen terlihat sebagai orang yang paling semangat. Tapi Pak, janji tadi harus ditepati. Ya, Masya Allah. Kira-kira Bu dapat hadiahnya kakek? Insya Allah ya, kalau dapat rezeki. Nah, kita ini Bapak Ibu lah sampai bulan ini Allah terus saja mesti memberikan kita berbagai nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah. Termasuklah hari ini nikmat kita sama-sama bisa berkumpul dalam pengajian ini, dalam pengajian majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir. Tentu ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka pantaslah kita untuk bersyukur. Karena siapa yang bersyukur, ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, lantas cak mana Ustaz supaya kita ini benar dalam bersyukur atas nikmat Allah? Sebenarnya langkahnya cuma satu, memanfaatkan nikmat yang Allah titipkan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau Allah berikan nikmat kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan itu dalam rangka menambah ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan cara apa? Yaitu menghadiri majelis-majelis taklim. Karena ini akan membuat umur kita semakin berkah insya Allah. Nah, baiklah Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita nak bersyukur Bu. Ngapa? Karena kita masih hidup. Kalau kita lah mati, pacar datang ke sini. Kira-kira ada terkabar ibu-ibu mati, tahu-tahu dia ada di tengah-tengah kita. Kira-kira kamu berangkat galau dah? Lari. Belari kan? Rupanya itu tuh ibu-ibu itu saudara kembarnya. Ya. Nah, kita juga patut berduka cita karena kemarin Pak Chandra ya, kita kehilangan guru besar, salah satu guru besar kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, yaitu salah satu mantan atau yang pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah
Kalau tidak salah 2 periode beliau itu tahun 98 sampai 2005. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima segala amal ibadahnya, dan sekarang mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita memanglah banyak melakukan amal ibadah sebelum hari ini. Termasuklah kita juga lah banyak juga melakukan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan kemarin. Tapi ingatlah bahwa Bapak Ibu, kita harus punya satu kekhawatiran, yaitu dibuat sebuah pertanyaan besar pada diri kita masing-masing. Apakah seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan sebelum ini diterima Allah atau malah ditolak, gitu kan? Maka ciri orang yang beriman dan imannya benar kepada Allah dan Rasulnya, dia akan selalu ada rasa khawatir dalam dirinya, jangan-jangan amal yang barusan ia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Maka salah satu sifat para sahabat itu adalah kekhawatiran amalnya tidak diterima. Sehingga setiap kali orang yang khawatir apa yang telah dikerjakannya, amal ibadah yang sudah dilaksanakannya, ya, takut ini tidak diterima oleh Allah, maka biasanya dia akan melakukan segala sesuatu yang menyebabkan amalnya itu bisa diterima oleh Allah, agar khawatirnya hilang. Nah, maka kita pun sebagai seorang muslim wal muslimah, setiap kali kita beribadah itu pun harus ada kekhawatiran. Aduh, jangan-jangan nih ibadah yang barusan kami lakukan ini diterima Allah atau tidak. Maka ketika kita ada rasa khawatir, kita pun akan berusaha melakukan segala usaha agar ibadah yang telah kita kerjakan itu bisa diterima oleh Allah. Karena kalau tidak, maka itu menjadi amal yang sia-sia belaka. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan besar tadi apa? Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah? Kira-kira kalau jawabannya diterima dah Pak? Diterima dah Bu? Dah baca insya-Allah. Ya insya-Allah ya. Nah, tapi bagaimana cara kita? Nih bagaimana cara kita bisa tahu kalau amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu diterima atau ditolak oleh Allah? Ternyata ada tanda-tandanya. Jadi kalau melihat tanda-tanda itu ada pada diri kita, maka itu bisa menjadi tanda Allah menerima amal ibadah kita. Tapi kalau kita tidak melihat tanda-tanda itu pada diri kita setelah melakukan amal ibadah tersebut, maka kita patut khawatir dan takut jangan-jangan ibadah itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Nah, lantas apa saja Bapak Ibu tanda-tanda suatu amal ibadah kita itu diterima oleh Allah? Kira-kira lah tahu belum Bu? Ibu-ibu sebelah kiri lah tahu belum? Belum? Nah sudah, berarti ceramahnya aku tutup. Bapak Ibu silakan cari tahu dulu. Mak Mano akur? Tidak. Kita tutup? Tidak. Nah, ya. Karena suatu kali, tapi ini mencerita ya, dapat bergurau dikit ya. Jadi dulu ada orang yang kita kenal namanya Abu Nawas. Bu, kenal dengan Abu Nawas? Nah. Kenal Bu? Nah. Kenal di mana? Kenal di pasar Lematang ya? Waktu beli cabai. Itu bukan Abu Nawas yang saya maksud ya. Ini Abu Nawas yang orangnya dikenal sebagai orang yang cerdas, alias kalau uji gitu nih calak, selalu banyak akal dan panjang akalnya. Jadi satu kali Abu Nawas ini Bu diundang oleh khalifah pimpinan saat itu untuk dihadirkan dalam suatu acara agar memberikan
ceramah. Jadi kita ini ceramah lah ya. Lantas ketika surat sampai ke Abu Nawas, pimpinan saat itu minta ia memberikan ceramah di tengah-tengah masyarakat. Maka dia bingung, lah kalau aku ceramah apa dia yang aku sampaikan ini. Tapi karena ini mintanya adalah dari pimpinan negara, maka dia tidak bisa nolak. Tapi bukan Abu Nawas kalau dia tidak berpikir panjang alias akal-akalan. Akhirnya tibalah masa hari hanya, datang Abu Nawas disambut dengan meriah. Saatnya Abu Nawas menyampaikan ceramah, berdiri dia di depan. Lantas ketika ngasih salam, habis itu kemudian sebelum dia ceramah, dia bertanya dulu dengan para jemaah. Apa pertanyaannya? Bapak Ibu, lah sudah tahu belum yang nak kusampaikan? Serentak jawab, belum tahu. Kan memang belum tahu, belum tahu. Kata Abu Nawas, nah akur, karena Bapak Ibu belum tahu yang nak kusampaikan, maka cari tahulah dulu yang nak kusampaikan. Ceramah aku tutup, aku nak balik. Nah, itu panitia kan, ngaku model macam ini kan. Akhirnya panitia buat kerjasama dengan jemaah. Apa kerjasamanya? Bapak Ibu, Abu Nawas kita undang sekali lagi. Tapi kali ini kalau dia bertanya lah tahu atau belum, kamu serempak jawablah sudah tak? Sudah tahu. Akhirnya diundang lagi, datang Abu Nawas dan tidak meleset. Ternyata Abu Nawas betul nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, lah sudah tahu belum yang nak kusampaikan? Serentak jemaah menjawab, lah sudah tahu. Kata Abu Nawas, alhamdulillah, akur, berhubung kamu lah sudah tahu yang aku sampaikan, ceramah aku tutup. Nah, jadi hari itu orang lagi ceramah ya kan. Nah, Abu Ma ini akhirnya panitia gak galak kalah dulu, buat kesepakatan lagi. Kali ini dijamin Abu Nawas tak pacak ngelak, pasti dia harus ngasih ceramah. Akhirnya apa bentuk kerjasamanya? Bapak Ibu, kalau Abu Nawas nanya lagi dengan pertanyaan yang sama, nah tolong kamu yang sebelah kanan ini jawab belum tahu. Yang sebelah kiri ini jawablah sudah tahu. Diundang Abu Nawas, datang dia kan. Rupanya samonian, ditanya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, lah sudah tahu belum yang nak kusampaikan? Oh, serentak sebelah kanan ngomong belum tahu. Yang sebelah kiri ngomong lah sudah tahu. Nah, alhamdulillah, akur. Kalau mak itu tolong bapak ibu yang sudah tahu, kasih tahu yang belum tahu. Nah, jadi tidak jadi lagi 3 kali berturut-turut. Nah, maka pakai ilmu Abu Nawas, aku nak bertanya pula pagi ini, bapak ibu lah tahu belum yang aku sampaikan ini? Nah, kalau belum tahu cari tahu lah dulu, aku nak balik. Jadi tak baca ngelah, tapi ala kulihal, yaitu sekali lagi guyonan bu ya, tidak ada cerita sohinya. Jadi jangan ditanya Ustadz dalilnya apa, jangan ada dalil ya. Itu guyonan baik biar agak lebih fresh, lebih segar. Tadi betul kata Ibu Dokter Laila, setiap kali kita nerima informasi apalagi lewat grup WA bu ya, walau itu grup pengajian, karena tidak seluruh orang-orang yang ada dalam grup pengajian itu tahu tentang status sebuah hadis. Contoh, waktu kita Ramadan tadi banyak nian yang nge-share tentang keutamaan sholat tarawih sebanyak 30 malam. Udah ketemu itu? Yang katanya kalau tarawih malam pertama dapat ini, malam kedua dapat terus sampai kan malam yang ketiga 30. Nah ternyata dalil hadis keutamaan sholat tarawih yang 3 malam itu adalah hadis maudhu, hadis palsu, ya. Walaupun di situ ditulis katanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya.
Bahkan ada pula keterangan di bawahnya itu, seingat saya dikutip dari kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Al-Kubawi. Tapi yang jelas bahwa matan hadis itu adalah palsu. Di mana letak palsunya? Banyak. Di antaranya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang berlebih-lebihan. Misal ada salah satu malam, misalnya malam ke-25, barang siapa yang sholat tarawih di malam 25, maka dia dapat pahala haji 40 kali. Oh, Masya Allah, itu haji sekali, susah kan? Nah, itu belum itu diterima. Ini baru sholat tarawih malam 25, haji 40 kali. Kaget uang laju, sholat tarawih baik, berhenti ya gua haji gitu kan? Ngapa lah 40 kali? Kapan-kapan besoknya malam ke-26 mulai. Kapan dipanggil namo tak dengar lagi. Ya, ibu ngapo kamu ku panggil tadi tidak dengar, kamu pula manggil lagu tidak ibu hajar. Ya, nganggap kan 40 tadi kan lama kayak titel puluh hajar tadi. Nah, ini tak akor ya. Tapi yang jelas matan hadis ini kalau kata ulama hadis la aslulahu, hadis yang tidak punya asal usulnya. Nah, tapi itu sekedar ini saja Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Lantas apa saja tanda-tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah? Itu kan yang kita ambil ini sebenarnya tidak berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis secara langsung, tapi Al-Quran hadis mengisyaratkan tentang itu. Nah itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Ustaz apa dalil Al-Qurannya, dalil hadisnya yang ngomongkan tanda-tanda diterimanya amal ibadah itu, maka saya jawab tidak ada. Tidak ada dalamnya itu yang secara langsung menyebutkan kalimat tentang tanda-tanda diterimanya amal ibadah. Tapi ayat Al-Quran itu, hadis-hadis itu ya mengisyaratkan tentang diterimanya tanda-tanda diterimanya amal ibadah, yang kita ambil dari beberapa perkataan ulama besar tentang ciri-ciri atau tanda-tanda amal ibadah itu diterima oleh Allah. Nah, yang pertama kita mengambil dari perkataan seorang ulama besar dari mazhab Hanbali yang kita kenal dengan nama Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya, man amila ta'atan, katanya barang siapa yang melakukan suatu amal ketaatan ya, lalu kemudian telah rampung melakukannya, lalu kemudian dia melakukannya lagi, maka itu menjadi tanda-tanda diterima amal ibadahnya. Sebaliknya kata Ibnu Rajab, apabila sesuatu amal ibadah lalu tidak diiringi dengan ibadah yang lainnya, malah ia iringi dengan kemaksiatan, maka itu bertanda amalnya raddiha, ditolak. Jadi kalau berdasarkan perkataan Ibnu Rajab ini, tanda pertama amal kita itu diterima oleh Allah adalah berupa konsistensi, ya, istiqomah. Jadi kalau bahasa kita dalam Islam tuh kita kenal dengan istiqomah. Karena kata Ibnu Rajab, orang yang amal ibadahnya itu diterima, maka ibadah itu akan berlanjut lagi, tidak stop di situlah. Nah, sama ketika kita telah banyak melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, maka ciri amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, maka amal itu berlanjut lagi di bulan berikutnya, walau dengan hukum yang sama, walau hukum berbeda dan jumlah yang juga berbeda. Karena kalau untuk puasa di bulan Ramadan hukumnya kan wajib, sedangkan ketika masuk di bulan-bulan berikutnya kita tidak ketemu lagi dengan yang namanya puasa wajib, kecuali bayar qadha atau puasa nazar
atau kafarat dan lain sebagainya, memang hukumnya wajib. Tapi kalau puasa yang ada khusus di bulan-bulan berikutnya tidak akan kita temukan, melainkan hanya di bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang tetap melaksanakan puasa dengan hukum yang berbeda, walau hukumnya sunnah, maka itu menunjukkan orang ini amalnya diterima oleh Allah. Nah, apa salah satu contohnya? Di bulan Syawal ada yang namanya puasa apa, Bu? Puasa Syawal. Berapa hari, Bu? 6 hari. Apa pahalanya, keutamanya? Seperti puasa satu tahun. Jadi kata Nabi dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu shittatin min Syawal kana kasyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian mengikutinya, nyanya itu ke Ramadan tadi, sittatin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, kana, maka seperti seumpama kana kasyamid dahar, seperti berpuasa selama satu tahun. Maka dalil hadis ini dijelaskanlah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau syarahnya, Syarah Muslim, bahwa kita puasa di bulan Ramadan itu setara dengan puasa 10 bulan. Jadi kita yang sudah selesai puasa Ramadan itu ternyata sama baik kita dengan puasa selama 10 bulan. Lalu puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Imam An-Nawawi, itu setara dengan puasa 2 bulan. Berarti 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Kalau kita konversikan menjadi tahun, maka 12 bulan itu sama dengan satu tahun. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya, hitung-hitungannya jelas dan pasti. Ini diantara ciri-ciri dalil hadis itu sahih, yang betul-betul sampai kepada Rasulullah, sehingga secara akal dan hitung-hitungan nyampe dan betul ya. Nah, apa rumusnya di dalam Islam? Ibu masih ingat ya? Wal hasana bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau puasa 1 bulan, kalau dikali 10 tadi benar jadi 10 bulan. Kalau puasa 6 hari di bulan Syawal dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari itu kalau dikonversikan bulan, maka jadi 20 bulan. Jadi jelaslah dalil hadisnya, keutamaan bahwa orang yang puasa lagi di bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan puasa selama 1 tahun. Lemah dah, Bu? Woi, lemah ya. Inilah yang nak kita inginkan, tidak kita gawe ke, tapi dapat pahala. Nah, jadi ini kalau kata Ibnu Rajab, ini ciri-cirinya. Yang tadi kita gemar membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, ada yang khatam 1 kali, ada pula yang khatam barangkali 2 kali. Ibu-ibu ada yang khatam 10 kali. Adik, berapa kali rata-rata, Bu? 20 kali? Oh, sekali ya. Karena aku tanya, ada tak yang khatam 10 kali dak kate Ustaz? Kenapa? Karena 20 kali. Oh ya, Masya Allah. Jadilah ya, berarti ada ibadah yang ia isi selama bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Tapi ibu-ibu ini biasanya, Bu, jarang ada yang bisa khatam berkali-kali itu. Khatam 1 kali Ramadan itu jadilah. Kenapa? Karena ibu-ibu ini adalah ibu-ibu super sibuk, apalagi masuk bulan Ramadan, dan kesibukannya akan terus bertambah dari hari ke hari dalam Ramadan, apalagi lah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa sibuknya? Beli kue ya, mulai browsing di Shopee. Ini kue ini cek lemah nih ya. Tetapi Bapak Ibu,
intinya kalau kita di bulan Ramadan lah sangat rajin membaca Al-Quran, maka tanda amal ibadah kita baca Al-Quran itu diterima oleh Allah. Maka kita pun di luar bulan Ramadan tetap membaca Al-Quran. Jangan sampai begitu takbiran malam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya tutup Al-Quran. Maaf, Al-Quran ditutup dulu malam ini, ya kan? Kamu masuk dululah ke lemari. Selamat jumpa di Ramadan yang akan datang. Ya. Jangan model macam itu kan? Karena kalau tidak berlanjut baca Qurannya, nah hati-hati, bisa jadi amal bacaan Quran kita itu tidak diterima oleh Allah. Kita juga yang tadi waktu di bulan Ramadan rajinnya bersedekah, singkonyo sanak saudara, ya tanggo tetanggo ini, nah ada kati yang luput dari apa yang kita berikan di bulan Ramadan. Seharusnya bersedekah walau tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi tetap berlanjut. Maka ini menjadi ciri-ciri sedekahnya itu diterima oleh Allah. Tapi kalau lah masuk Idul Fitri, baru masuk 2 Syawal, pelit kikirnya lah minta ampun, ya. Lah balik gaya lama, maka ini jadi ciri amal sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah. Kalau dulu ingatnya pas Ramadan, Masya Allah, begitu belanja ke Alfamart, ke Indomaret, oh yang tukang parkir itu tidak pernah kurang dari 5.000 duit parkir. Nah, ya kan? Ngapo Ramadan biar pahalanya berlipat-lipat ganda. Tapi begitu lewat Ramadan masuk bulan Syawal, begitu parkir ngenjuk 2.000 dak disosok berutuk sepanjang jalan. Marahi anak lo yang dibonceng gara-gara tahun ini tadi dengar. Ya. Nah itu apa? Bisa saja menunjukkan bahwa amal sedekahnya itu tidak diterima Allah. Nah